tinggal tunggu waktu berapa bulan lagi. Jadi saya minta ya nanti tolong kalian punya catatan ya. Siap? Siap. Ya, kita belajar tentang negara kesatuan. Kayaknya kelas ini sudah dulu ya? Sudah pernah? Belum. Acung gini kok nggak masak. Ya, kita bahas tentang negara kesatuan. Ya, atau yang disebut dengan negara unitarisme. Nanti kita akan belajar tentang hakikat negara kesatuan. Kita belajar guys. Terdiri dari konsep negara kesatuan, karakteristik negara kesatuan. Jadi diharapkan kalian nanti mampu memahami konsep negara kesatuan, mengetahui karakteristiknya, mengetahui persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, terus menunjukkan sikap proaktif dalam mengembangkan persatuan dan kesatuan. Kemudian juga mempelajari yang kedua, kompetensi B, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, yaitu tentang sejarah negara Indonesia yang terbentuk ya, mulai dari zaman tahun 1945 baru merdeka sampai dengan sekarang. Kita mengalami masa peralihan pemerintahan. Nanti kalian diharapkan bisa. Oke, sekarang kita yang dulu tentang hakikat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, apa yang disebut dengan negara kesatuan? Kesatuan berasal dari bahasa kata dasarnya apa? Satu. Berarti kesatuan mendapat awalan ke dan akhiran an. Kesatuan. Tapi kalau dalam arti bahasa istilah dalam PKN, negara kesatuan yaitu negara yang terdiri dari satu undang-undang, satu kepala negara, dan satu wilayah. Itu disebut dengan negara kesatuan atau yang disebut dengan negara unitarisme. Ya, negara unitarisme. Ya. Lawan dari negara kesatuan negara apa? Negara apa? Negara bagian atau yang disebut dengan negara federal. Ya, negara federal. Contohnya mana? Inggris, terus Amerika, itu negara federal. Negara federal yaitu negara yang di dalamnya terdapat negara-negara kecil. Itu namanya negara federal. Jadi di dalam negara ada negara. Kok bisa? Jadi sentralnya itu yaitu ibu kota dari negara tersebut. Mereka mempunyai kewenangan sesuai dengan negaranya sendiri-sendiri. Ya, sama dengan negara kesatuan. Itu juga mempunyai kewenangan itu hanya ada satu kewenangan di pemerintah pusat. Makanya negara kesatuan itu mempunyai 3 macam. Yang pertama, dulu ya, negara kesatuan. Ya, itu ada 3 macam bentuknya ya. Yang pertama yaitu sentralisasi. Yang kedua adalah apa? Desentralisasi. Yang ketiga adalah dekonsentrasi. Indonesia negara mana? Maksudnya negara besar? Bentuknya apa? Sentral. Bentuknya republik. Apa republik?
Ya, jadi dikembalikan kepada rakyat. Maka sistem pemerintahannya itu semuanya adalah demokrasi. Itu yang disebut dengan negara kesatuan. Maka pemerintahannya bisa menjadi pemerintahan demokrasi. Ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Makanya besok pemilu itu diserahkan kepada rakyat. Pesta besar rakyat Indonesia ya. Mudah-mudahan pilihan kita yang akan menjadi pemimpin yang amanah, yang tanggung jawab. Kita nggak usah gontok-gontokan, kita nggak usah tarik-tarikan. Kalaupun toh yang jadi itu pilihan kita, ya pilihan kalian yang jadi, kalian sakit pun nggak akan ditengok. Ya kan? Iya. Terus kalian pilihan walaupun nggak jadi, bukan pilihan dia yang jadi, itu pun kita juga nggak akan ditengok ketika sakit. Nah, artinya itu hanya mewakili suatu pemerintahan, tidak individual. Jangan sampai ke individual ya. Karena ini adalah pesta rakyat, maka milik rakyat semuanya. Oke, kita sini ya. Ada negara kesatuan itu mempunyai 3 macam bentuknya. Yang pertama adalah sentralisasi. Apa itu sentralisasi? Yaitu pemerintahan tertumpu pada pusat. Ini pemerintahannya. Apa? Ya, pemerintahnya ada di pusat. Ya, ada di pusat ya. Atau tertumpu di pusat. Nih. Pemerintahan sentralisasi itu ada di pusat. Dulu pernah Indonesia mengalami sistem pemerintahan sentralisasi. Ternyata sistem pemerintahan sentralisasi itu banyak kekurangannya dibandingkan kelebihan. Kenapa? Iya, secara logika. Kalau kita punya satu pemerintahan pusat, daerah nggak mempunyai kewenangan apa-apa, kita sebagai warga negara kan untuk menjadi warga negara yang pas dan mempunyai tanda sebagai warga negara. Contohnya misalkan kita membuat KTP. Kalau di pemerintahan pusat, berarti kita selalu membuatnya ke pusat. Nggak pusatnya di mana? Jakarta. Nah, kalau kita nanti IKN hanya mau bikin KTP, mau bikin KK, kemana? Kalimantan. Jauh sekali. Mantap, ya. Ini kalau pemerintahnya sentralisasi. Untung sekarang sudah sentralisasi. Ya, jadi sentralisasi itu adalah pemerintahan semua tertumpu di sana. Bikin KTP aja dulu pernah sampai